Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat Ilahi. Kisah seorang pelacur yang sangat cantik, menggoda orang yang soleh. Tuhan melampaui segala sesuatu. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang memberi kesan kepada Tuhan. Tidak ada kebaktian manusia yang sampai kepada Tuhan. Tidak ada doa dan rayuan manusia yang bisa masuk ke dalam majelis keesaan Tuhan dan bisa mempengaruhi keputusan Tuhan. Jadi, dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah manusia hanyalah sebuah robot yang berdiri, rukuk dan sujud? Adakah dalam melakukan kebaktian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia hanyalah sebuah robot yang bergerak? Apakah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melampaui segala sesuatu, maka tidak ada sembarang cara perhubungan hamba dengannya? Seorang lelaki bekerja mencari batu-batu permata di dalam gua. Satu hari, ketika dia sedang asyik mengumpulkan batu-batu permata, tiba-tiba muncul seekor ular besar di hadapannya. Dia ketakutan dan lari sekuat-kuat tenaganya. Sejak kejadian itu setiap kali dia melihat kepada gua dia akan terbayang ular besar. Kehadiran ular besar menguasai hatinya. Dua orang lelaki bersahabat baik dan saling berkasih sayang. Suatu hari, salah seorang dari mereka meninggal dunia. Sahabat yang masih hidup itu sering mengunjungi anak sahabatnya yang telah meninggal itu. Lelaki itu melihat bayangan kehadiran sahabatnya pada si anak itu. Dalam sebuah negeri, ada seorang perempuan pelacur yang sangat cantik, menawan, dan mempesonakan sembarang lelaki yang memandang kepadanya. Tidak ada lelaki yang dapat menahan keinginannya apabila melihat perempuan tersebut. Setiap hari perempuan itu akan menunggu pelanggannya dengan memamerkan wajahnya di jendela rumahnya. Lelaki yang melintasi rumahnya pasti akan berhenti apabila melihat kepadanya. Perempuan itu tidak pernah kecewa menarik lelaki kepadanya. Pada suatu hari, lalu seorang lelaki salih di hadapan rumahnya. Lelaki salih itu adalah seorang ahli ibadat yang tidak pernah berbuat maksiat. Secara tidak sengaja, lelaki salih itu beradu pandang dengan perempuan tadi. Seperti besi ditarik oleh besi berani, kaki lelaki salih itu berjalan ke arah rumah perempuan tersebut, dan masuk ke dalamnya. Perempuan itu bersedia melayaninya. Lelaki salih itu pun sudah ada keinginan terhadap perempuan cantik itu. Tetapi baru saja lelaki salih itu menyentuh perempuan itu, tangan lelaki salih itu tiba-tiba menggeletar. Tubuhnya menggigil dan mukanya pucat. Perempuan itu merasa heran lalu menanyakan keadaan tersebut. Si salih itu memberitahu perempuan itu bahwa Tuhan melihat perbuatannya dan mendengar perkataannya. Dia sangat takut Tuhan. Penyaksiannya terhadap Tuhan itulah yang menjadikan sekalian tubuhnya menggigil dan mukanya pucat. Kehadiran Tuhan menguasai hatinya. Al-Quran menceritakan tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya, dan Yusuf pula mungkin timbul keinginannya kepada perempuan itu. Kalaulah tidak ia menyadari kenyataan Tuhannya tentang kejinya perbuatan zina itu, demikianlah takdir kami untuk menjauhkan dari Yusuf perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan keji, karena sesungguhnya ia dari hamba-hamba kami yang ikhlas dibersihkan dari segala dosa. Ayat 24, Surah Yusuf. Pada saat yang genting itu, Nabi Yusuf alaihissalam menyaksikan kehadiran Tuhannya. Kehadiran Tuhan yang dialami oleh hati itu, diistilahkan sebagai hadrat ilahi. Hamba-hamba yang ikhlas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dipersucikan, dikaruniakan makam ihsan, yaitu menyaksikan hadrat Tuhan atau merasakan kehadirannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sembahlah Tuhanmu, seolah-olah kamu melihatnya, kalau kamu tidak melihatnya, ketahuilah dia melihat kamu." Hamba-hamba yang ikhlas dan dipersucikan, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan hati mereka merasa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana hati yang demikian dikatakan, hati menyaksikan hadrat ilahi. Itulah ihsan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hadrat Tuhan. Tuhan berfirman, Allah jualah nur bagi semua langit dan bumi. Ayat 35, Surah An-Nur. Kemana saja kamu menghadapkan mukamu, di sana ada wajah Allah.
Sesungguhnya Allah itu maha luas, maha mengetahui. Ayat 115, Surah Al-Baqarah. Kemudian dia bersemayam di atas Arsy. Ayat 4, Surah Al-Hadid. Dan dia beserta kamu walau di mana kamu berada. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat 4, Surah Al-Hadid. Bukan kamu yang membunuh mereka tetapi Allah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar tatkala kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Ayat 17, Surah Al-Anfal. Kalimah yang sering diucapkan, tiada daya dan upaya melainkan beserta Allah, adalah peringatan kepada hadrat ilahi, hadratnya mendengar, hadratnya melihat, hadratnya beserta makhluknya. Hadratnya menerangi langit dan bumi, hadratnya menghadap kepada hamba yang menyembahnya. Hadratnya bersemayam di atas Arsy dan lain-lain. Tidak ada satu keadaan, ruang atau zaman yang makhluk boleh terlepas daripada hadratnya yang menguasai sekalian makhluk, walau siapa sekalipun makhluk itu. Carilah satu tempat yang paling tersembunyi, yang tidak dapat dilihat olehnya, jika kamu bisa melepasi hadratnya. Lakukan satu perbuatan, yang tidak memerlukan daya dan upaya yang darinya, jika kamu bisa bebas dari hadratnya. Tidak mungkin, sekali-kali tidak mungkin, karena hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi sekalian alam, meliputi segala sesuatu, membatasi segala kejadian. Dia yang telah menciptakan semua langit dan bumi, dalam 6 masa, kemudian itu dia bersemayam di Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang diturunkan dari langit serta apa yang naik padanya. Dan dia tetap bersama-sama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa saja yang kamu kerjakan. Kepunyaannya segala kekuasaan, di semua langit dan bumi, dan kepada Allah akan kembali segala urusan. Ayat 4 dan 5, Surah Al-Hadid. Tidak ada satu suasana pun yang terlepas dari kehadiran atau hadrat Tuhan, tetapi, jarang sekali penghayatan terhadap yang demikian, menguasai hati nurani manusia, walaupun mereka mempunyai pengetahuan mengenainya. Manusia mengetahui bahwa Tuhan melihat dan mendengar, tetapi mereka tidak malu melakukan maksiat di hadapan hadrat Tuhan yang melihat dan mendengar. Manusia tahu hadrat Tuhan selalu bersamanya, tetapi masih lagi takut apabila mereka berada di tempat sunyi sendirian. Akal pikiran yang melahirkan pengetahuan tidak mampu terhubung dengan suasana hadrat ilahi. Hatilah yang terhubung dengan hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati yang bisa diisi dengan iman. Semakin kuat iman, semakin kuat suasana hadrat ilahi menguasai hati. Apabila sampai kepada satu peringkat, hati menjadi selaras dengan suasana hadrat ilahi. Lahirlah rasa malu dan takut kepada Tuhan, karena dia merasakan kehadiran Tuhan, melihat perbuatannya dan mendengar perkataannya, dan bisikan hatinya. Suasana hadrat ilahi yang dirasakan, atau dialami, berbeda dari seorang manusia dengan manusia yang lain, dan juga pada satu tempat, dengan tempat yang lain. Tuhan sendiri menentukan tempat-tempat, yang kehadirannya bisa dirasakan lebih kuat daripada tempat-tempat yang lain. Di atas muka bumi ini, tempat yang ditentukan oleh Tuhan sebagai tempat yang paling kuat menerima hadratnya adalah di Baitullah, tanah haram Makkah. Orang yang sudah menziarahi semua tempat di atas muka bumi, akan mendapati tidak ada tempat untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi apa yang dirasakan pada sisi Baitullah. Selain Makkah, tempat-tempat yang bisa dirasakan kehadiran Tuhan yang kuat adalah Madinah, Baitul Maqdis, Madian, Bukit Tursina. Rasa kehadiran Tuhan pada tempat-tempat yang lain berlebih kurang menurut kadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bergantung kepada hati seseorang insan. Oleh karena pada sisi Ka'bah, insan dapat merasakan kehadiran Tuhan secara maksimal, maka Ka'bah menjadi kiblat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kehadiran Tuhan di sana begitu kuat, namun Tuhan bukan berada dalam Ka'bah dan bukanlah Ka'bah itu Tuhan. Apabila berdiri pada sholat, menghadap kepada Ka'bah bukan bermakna Ka'bah yang disembah atau Ka'bah dijadikan misal Tuhan. Dada menghadap Ka'bah, tetapi hati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan atas manusia, hati manusia dan Ka'bah.
Walau dimanapun berdiri menghadap Ka'bah, hati menghayati suasana hadrat ilahi yang sekuat di Ka'bah. Mengapa Tuhan memilih Ka'bah untuk menyatakan hadratnya yang paling kuat di atas muka bumi? Tuhan berbuat menurut kehendaknya, tidak tertakluk tunduk pada hujah manusia. Muslim tunduk, menyerah kepada kehendak Tuhan. Tuhan memerintahkan supaya menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Muslim menerima perintah Tuhan itu dengan patuh dan ikhlas melaksanakannya. Menolak sholat atau menolak Ka'bah sebagai kiblat membuat seseorang itu menjadi kufur. Pada alam langit-langit pula tempat yang paling kuat menerima hadrat Tuhan adalah Baitul Ma'mur. Kedudukan Baitullah kepada manusia sama dengan kedudukan Baitul Ma'mur kepada malaikat. 70.000 malaikat memasuki Baitul Ma'mur setiap hari. Sekali memasuki mereka tidak keluar lagi. Sampai ke hari kiamat, pada sekalian alam atau semua kejadian Tuhan, tempat yang paling kuat menerima hadrat Tuhan berada di Arasy, yaitu tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang saja yang pernah sampai di sana. Jibril alaihi salam tidak sampai ke tempat tersebut.